فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Seorang kalau merasakan nikmatnya menghafal hadis akan semakin terasa ketika dia memurajaah kemudian menguatkan hafalan, sehingga kapan saja dia membutuhkan akan keluar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan seutama-utama ilmu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam Syarafu Ahli Hadits, talabul hadits fi hadzal zaman afdal min sa'iri anwa'it tatawwu'. Menuntut ilmu hadis di zaman ini lebih utama dari keseluruhan ibadah-ibadah sunnah. Kenapa ikhwan? Li ajli durusis sunnani wa khumuliha. Dikarenakan telah ditinggalkannya sunnah-sunnah. Nah, terlupakannya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melemahnya umat dalam memegang sunnah. Dan wa zuhuril bid'ah wa isti'la'i ahliha, dan juga karena nampaknya kebid'ahan serta para pelaku-pelaku bid'ah, ahli bid'ah semakin merajalela, semakin kuat keadaannya, semakin bersemangat untuk menyebarkan kebid'ahannya. Maka antum ma'syara ahli sunnati wal jamaah hendaknya memiliki bagian dalam mencari hadis. Kalau dulu para salaf kita akhwan demi mendapatkan satu hadis mereka melakukan rihlah, perjalanan sebagian sampai 1 bulan perjalanan baru dapat satu hadis. Yang lainnya melakukan rihlah berjalan kaki di padang pasir sampai-sampai kencing darah. Bahkan sebagian ulama hadis dalam mencari hadis mengatakan, aku dalam mencari hadis sampai minum air kencingku sendiri. Kenapa? Karena sudah dalam keadaan darurat, tidak ada air, sampai minum air kencing sendiri. Dan kita hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terpampang di hadapan kita. Nah, tinggal tugas kita adalah menghafal yang kita mampu. Nah, baik. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang kelima. Masih pada bab fadlul ilmi wa ahli, keutamaan ilmu dan para pengemban ilmu. Di mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang keutamaan majelis ilmunya. Majelis ilmu yang merupakan raudhah min riyadil jannah, merupakan salah satu taman dari taman-taman surga di dunia, kawan. Sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tentang majelis zikir, dan juga telah kita lewati makna majelis zikir dalam hadis-hadis, masuk di dalamnya majelis ilmu. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian lewat di taman-taman surga, maka
jangan lewat begitu saja, tapi berusaha untuk merumputlah kalian, ambil manfaat darinya. Nah, terlebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah khabarkan bagaimana keutamaan majelis ilmu yang diadakan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa keutamaan yang terkumpul dalam hadis Abi Hurairah? Indaka Muhammad. Ada 4, apa saja? Yang pertama, dari hadis yang sudah dihafal. Nah, yang pertama, turun as-sakinah bagi mereka, ketenangan, tumakninah, sehingga hatinya kokoh, kuat. Yang kedua apa? Abdurrahman, kisaran. Dilingkupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Abdurrahman, munah, dikelilingi oleh para malaikat. Untuk apa mereka mengelilingi para penuntut ilmu? Berada di majelis ilmu untuk apa? Apakah sekedar berkeliling saja di situ? Absen saja di situ? Nah, mereka mengelilingi majelis-majelis ilmu akhwan karena ridha dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang berada di majelis ilmu dan untuk mendoakannya. Baik, untuk mendoakannya. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Imam Ibn Abdul Barr rahimahullahu taala ketika menafsirkan hadis yang lain. Baik, innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta an-namlati fi juhriha wa hatta al-huti fil bahri la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sungguhnya Allah dan para malaikat dan penduduk langit serta bumi, sampai-sampai semut yang berada di lubangnya, dan bahkan sampai ikan-ikan di lautan, mereka mendoakan orang-orang yang mengajari manusia kebaikan. Kemudian Imam Ibn Abdul Barr mengatakan as-salatu hahuna ad-du'a wal istighfar wa huwa bimakna qaulil malaikah tad'u ajnihataha ay tad'u. Nah, salat yang dimaksud di sini adalah mendoakan dan memintakan ampun, dan itulah makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka. Yang dalam hadis kita apa? Haffathumul malaikah. Malaikat mengelilingi mereka. Meletakkan sayap-sayapnya, maksudnya apa? Ayat tad'u. Malaikat-malaikat tersebut mendoakan apa? Mendoakan, memuliakan para penuntut ilmu. Baik, ini keutamaan yang besar. Keutamaan yang keempat apa? Abdurrahman, mana lagi ini? Abdurrahman Aceh. Maksudnya apa itu? Maksudnya disebut-sebut oleh Allah di sisi para malaikat itu apa? Allah akan menyebut mereka di sisi para malaikat, yaitu di sisi makhluk-makhluk yang dekat. Disebut-sebut itu maksudnya bagaimana? Naam, ahsanta. Maksudnya adalah dipuji. Allah Subhanahu wa taala puji mereka. Baik. Dan siapa yang tidak butuh pujian Allah Subhanahu wa taala? Semuanya butuh, kawan. Karena kalau Allah sudah memuji hamba dari hamba-hambanya, maka mesti Allah akan memuliakannya. Nah, sekarang kita masuk hadis yang kelima.
yang menunjukkan tentang keutamaan mereka-mereka yang mengemban ilmu. Ya, setelah bermajelis ilmu tentunya harapannya apa? Harapannya adalah untuk mendapatkan ilmu. Baik, karena setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, selain dia menginginkan untuk mendapatkan keberkahan majelis, juga tentunya berharap untuk menghasilkan ilmu. Baik, walaupun di sana seandainya seorang tidak dapat ilmu pun, mereka tetap mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul qaum la yashqa bihi jalisuhum. Mereka ini adalah kaum yang orang-orang yang duduk bersama mereka tidak akan merugi. Ya, mbah-mbah yang duduk di majelis ilmu, tidak bisa mencatat, yang penting mendengarkan. Ada dorongan kebaikan, ada dorongan untuk salat, yang penting sudah dipahami ini dorongan baik, diamalkan. Adapun ketika ditanya untuk mengeluarkan dalil tidak bisa, tapi dia duduk di majelis ilmu tetap akan mendapatkan apa? Fadilah dan keberkahan majelis. Nah, karena tidak ada yang merugi ketika dia duduk bermajelis ilmu. Nah, adapun yang memiliki himmah yang tinggi tentunya dalam bermajelis ilmu yang diharapkan mendapatkan ilmu. Nah, itu yang dicari ya kawan. Nah, di antara keutamaan mereka yang mendapatkan ilmu apa? Itulah yang ditunjukkan oleh hadis kelima. Qala an Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal ulama'a warasatul anbiya. Innal ulama warasatul anbiya. Sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Hadits rawahu Abu Dawud wa hasanahu al-Albani fi Sahih at-Targhib. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits ini menunjukkan keutamaan para ulama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya yang mewarisi para nabi adalah para ulama. Kenapa? Karena para nabi mereka hanya mewariskan ilmu. Sebagaimana dalam kelengkapan hadis, karena hadis ini panjang, tapi kita ambil bagian yang mudah untuk dihafal dan diingat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma. Karena sungguhnya para ulama tidaklah mewariskan dinar maupun dirham. Semua harta mereka ikhwan setelah meninggal, setelah wafat, maka itu semuanya menjadi sedekah. Sebagaimana Nabi katakan dalam hadis yang lain, inna ma'syaral anbiya la nurah ma tarakna sadaqah. Kita keseluruhan para nabi, atau kami keseluruhan para nabi, tidaklah diwarisi hartanya. Semua yang kami tinggalkan itu adalah sedekah. Nah, lalu apa yang diwariskan oleh para nabi? Nabi jelaskan tadi. Nah, bahwasanya para nabi, para rasul tidak mewariskan dinar maupun dirham, walakin warathul ilmah. Akan tapi mereka mewariskan ilmu. Dan siapa yang mengambil warisan ini? Orang-orang yang mau mempelajari ilmu. Dan kapan saja mereka telah mengumpulkan warisan demi warisan tersebut, ikhwan, mereka lah para ulama. Baik. Dan mengambil warisan Nabi ini merupakan kemuliaan. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Yang mau mengambil warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Nah, sebagaimana manusia akhwan, mereka menginginkan ketika ada pembagian warisan menginginkan bagian yang banyak, maka hendaknya kita juga berupaya
untuk bisa mengambil sebanyak mungkin warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Perhatikan berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Miftah Dari Sa'adah ketika menjelaskan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warathatul anbiya. Kata beliau, hadza min a'zamil manaqibi li ahlil ilmi. Ini termasuk di antara seagung-agung keutamaan ahlul ilmi. Seagung-agung keutamaan orang yang berilmu. Kenapa? Fa innal anbiya khairu khalqillah. Fa warathatuhum khairul khalqi ba'dahum. Sebab para nabi itu adalah seutama-utama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik makhluk Allah siapa? Para nabi. Mereka tingkatan makhluk yang tertinggi, ikhwan. Al-anbiya, baru siddiqun, baru syuhada, baru salihun. Ini 4 tingkatan. Nah, sebaik-baik makhluk Allah adalah para nabi. Maka fawarathatuhum khairul khalqi ba'dahum, maka para pewaris nabi adalah sebaik-baik makhluk setelah tingkatan para nabi. Nah, maka hendaknya setiap orang berupaya mengambil bagian warisan tersebut. Nah, walamma kana kullu mawruthin yantaqilu mirathuhu ila warathatihi idhumul ladhina yaqumuna maqamahu min ba'dih wa lam yakun ba'dar rusuli man yaqumu maqamahum fi tablighi ma ursilu bihi illa al-ulama kanu ahaqqan nasi bimirathihim. Dan tatkala setiap orang yang diwarisi atau tatkala setiap perkara yang diwariskan itu akan berpindah kepada ahli waris, ya kan? Sesuatu yang diwariskan akan berpindah kepada ahli waris sepeninggal pemiliknya. Nah, sebab mereka lah orang-orang yang akan menggantikan kedudukan orang yang memiliki warisan tadi. Dan tidak ada setelah para rasul yang menempati kedudukan para rasul dalam menyampaikan hal yang mereka diutus dengannya kecuali para ulama. Maka jadilah para ulama orang yang paling berhak untuk mendapatkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi yang lain. Ya, ini rentetan penjelasan kenapa para ulama adalah apa? Warathatul anbiya. Naam. Baik. Wa fi hadza tanbihun ala annahum aqrabun nasi ilaihim. Maka pada hadis ini juga terdapat tanbih. Ini faedah kedua. Tadi yang pertama apa? Hadis tersebut merupakan apa? Seagung-agung dalil yang menunjukkan keutamaan ahli ilmu. Karena apa? Ulama adalah pewaris Nabi. Ini seagung-agung keutamaan ahlul ilmi. Kemudian juga hadis ini menunjukkan apa? Bahwasanya ulama adalah orang yang paling dekat dengan para nabi. Kenapa? Karena telah kita lewati tingkatan mereka dengan para nabi, cuman tinggal apa? Satu tahapan saja bedanya. Tingkatan ulama dengan tingkatan para nabi terpaut satu tingkatan saja. Nah, sehingga mereka yang paling dekat dengan para nabi. Fa innal miratha innama yakunu li aqrabin nasi ilal mawruth, karena yang namanya warisan itu tentunya diberikan kepada yang paling dekat dengan yang mewariskan. Seperti warisan dunia, kawan. Nah, dinar dan dirham. Kalau masih ada anak, maka tidak akan diwariskan kepada apa? Kepada paman. Ya, kepada pamannya, tidak bisa. Ya, diambil dari yang paling dekat. Ini warisan dunia. Maka demikian pula warisan kenabian. Maka semakin seseorang ikhwan mendekat kepada bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka
dia akan apa? Semakin kuat haknya untuk mendapatkan warisan beliau alaihi salatu wasalam berupa al-ilmun nafi'. Maka kumpulkan warisan itu sebanyak mungkin selagi kita masih hidup di dunia ini. Nabi telah isyaratkan yang mengambil warisan ini mengambil bagian yang banyak. Telah mengambil suatu bagian yang banyak. Manusia banyak mengejar dunia, banyak berebut warisan, bahkan terkadang saling bunuh-membunuh, saling membenci, padahal saudara kandung yang punya ikatan rahim. Akan tapi karena secuil perkara dunia, gara-gara pembagian warisan saling membenci. Dan untuk warisan berupa ilmu ini, ya kawan, tidak akan ada habisnya. Tinggal kita mengambil, tidak usah rebutan, ya kan? Tidak perlu rebutan. Tinggal kita kerahkan upaya kita semaksimal mungkin dalam mengambilnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan kami, maka akan kami tunjukkan jalan untuk bisa meraihnya. Jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk meraih kemuliaan, itu butuh kesungguhan. Sebagaimana ayat tadi, sesuai dengan kadar kesungguhan seseorang, maka demikian pula kadar hidayah yang akan diberikan. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Baik, kita baca An Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal ulama'a warathatul anbiya. Rawahu Abu Dawud wa hasanahu al-Albani. An Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal ulama'a warathatul anbiya. Rawahu Abu Dawud wa hasanahu al-Albani. Alhamdulillah.